Frater, suster, bapak ibu, saudara, saudari terkasih, semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara live streaming yang saya kasihi. Ketika dalam kehidupan kita setiap hari, kita semua melakukan pekerjaan atau berbagai macam aktivitas. Dan memang orang harus bekerja. Bekerja itu sangat penting. Orang tidak boleh malas. Orang harus bekerja supaya bisa memenuhi segala kebutuhannya. Dan juga pekerjaan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ketika di tengah pandemi COVID ini, orang dengan begitu banyak kreativitas terus berusaha untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan memang orang harus bekerja, tidak boleh malas. Ketika kita bekerja, ada saat di mana juga kita akan mengalami kelelahan, capek. Sinilah orang juga membutuhkan istirahat. Maka bekerja dan beristirahat itu juga perlu ada keseimbangan. Orang harus beristirahat agar fisiknya kembali kuat, agar boleh bekerja dengan maksimal lagi. Pekerjaan tidak boleh membuat orang menjadi budak atas pekerjaan itu. Dia harus menjadi tuan atas pekerjaan atau kerjaannya itu. Dia menguasai seluruh pekerjaannya itu. Maka ketika kita mendengar Injil hari ini, ketika Yesus dan para murid yang diutus oleh Yesus pergi melaksanakan tugas perutusan, mereka juga perlu istirahat. Bahkan dikatakan begitu banyak orang yang mereka layani sehingga makan pun tidak sempat. Maka Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang terpencil dan di sana mereka beristirahat sejenak. Ibu saudara saudari terkasih, orang harus menjaga keseimbangan dalam hidupnya, yaitu pertama keseimbangan antara kerja dan istirahat. Dengan beristirahat orang akan mengembalikan fisiknya yang lelah agar kembali pulih lagi. Maka ketika dalam pandemi ini kita mengenal istilah imun tubuh. Imun tubuh harus selalu baik dan itu mengandaikan orang makan yang bergizi dan perlu istirahat yang cukup supaya imun tubuhnya menjadi baik. Yang demikian tidak mudah diserang oleh penyakit atau virus. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, ternyata istirahat itu tidak hanya sekedar istirahat secara fisik. Tapi di sini juga bisa dimaknai secara iman atau secara rohani. Maka orang juga harus menjaga keseimbangan antara kerja dan relasi dengan Tuhan. Maka kita mengenal istilah selain imun juga ada iman. Perlu keseimbangan menjaga kestabilan antara imun dan iman. Ketika Yesus mengajak para murid untuk beristirahat sejenak, di situ juga Yesus mengajak mereka untuk merenungkan apa yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan, merefleksikan tugas perutusan mereka itu dalam Tuhan. Yang demikian semakin membuat mereka untuk melayani lebih baik lagi. Maka ketika orang sibuk dengan bekerja, orang perlu juga menjalin relasi dengan Tuhan. Itu yang diistilahkan dengan istirahat dalam Tuhan. Menjaga keseimbangan antara kerja dan iman. Kerja tidak boleh membuat kita lupa akan Tuhan.
Ketika orang beristirahat, orang akan merefleksikan agar tujuan utama dalam hidupnya itu tercapai. Dan tujuan utama dalam seluruh hidup kita, dalam kerja kita itu menghantar kita untuk semakin dekat bersatu dengan Tuhan. Dan itu adalah iman. Orang harus mencapai yang terpenting dalam hidupnya, yaitu Tuhan sendiri. Maka ketika orang Yahudi mengenal hari Sabat, di mana pada hari Sabat mereka harus istirahat, dan itu adalah hari Tuhan. Bagi kita orang Kristiani, orang Katolik, kita mengenal hari Minggu, hari Tuhan, di mana kita beristirahat sejenak pada hari Minggu supaya kita boleh menjalin relasi dengan Tuhan dalam Ekaristi Kudus. Maka ketika gereja ditutup supaya karena pandemi atau PPKM darurat ini, sangat diharapkan Bapak Ibu tetap mengikuti perayaan Ekaristi secara online atau live streaming. Dengan demikian kita menjaga keseimbangan dalam hidup kita antara kerja dan relasi dengan Tuhan. Ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan, di situ kita semakin dekat dengan Tuhan dan membuat orang semakin maju dalam cinta. Kita mendengar dalam Injil hari ini, ketika Yesus dan para muridnya beristirahat, ternyata mereka batal beristirahat. Karena begitu banyak orang yang datang untuk menjumpai mereka, mendapatkan pelayanan dari mereka. Kita menyadari bahwa ketika kita beristirahat dalam Tuhan, di situ juga kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, dekat kepadanya. Dan dalam Injil hari ini dan juga dalam bacaan pertama, kita melihat bahwa Yesus adalah seorang gembala, dan bukan seorang gembala yang tidak baik sebagaimana gembala-gembala yang dikisahkan dalam bacaan pertama, tetapi dia adalah gembala yang baik. Maka ketika kita menjaga keseimbangan dalam relasi dengan Tuhan, di situ kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus sendiri dan akhirnya belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi seorang gembala yang baik. Gembala bukan sebatas para uskup, imam, tetapi kita semua masing-masing dipanggil kita untuk menjadi gembala dalam koridor atau dalam tugas kita masing-masing. Dan kita melihat Yesus sebagai gembala yang baik, dia senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka semua yang letih lesu dan bagaikan domba yang tidak bergembala, yang tidak mempunyai gembala. Kita perlu beristirahat dalam Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan, karena seringkali kita belum maju dalam menghayati cinta kasih Tuhan itu. Kita belum maju dalam cinta kasih. Maka ketika kita harus menjaga keseimbangan dalam relasi kita dalam kerja dan relasi kita dengan Tuhan, maka di situ kita harus terus maju dalam cinta kasih, belajar dari Tuhan Yesus sendiri agar kita menjadi gembala yang baik. Semoga di tengah pandemi Covid ini, ketika banyak orang mengalami kesulitan dalam hidupnya, beban dalam hidupnya, kita dipanggil oleh Tuhan juga untuk tampil sebagai orang-orang yang memperhatikan mereka semua yang mengalami beban dalam kehidupan mereka. Dan itu kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada siapa saja. Semoga kita senantiasa juga tergerak hati kepada siapa saja karena rasa cinta kita kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita. Marilah dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga keseimbangan antara relasi antara kerja dan istirahat, kerja dan relasi dengan Tuhan sendiri. Ada saat di mana memang kita harus meluangkan waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita memperoleh kekuatan iman
untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam kehidupan kita, terutama di tengah pandemi ini. Marilah kita menjaga keseimbangan antara imun dan iman. Imun kita harus baik dan iman kita juga harus baik, semakin bertumbuh dalam kedekatan relasi dengan Tuhan. Amin.